Kembali lagi di Fajar Berkah, Pasti berkah. Nah, melanjut pertanyaan dari Ocha tadi nih Pak Ustadz, tentang Iya. apa sih hukumnya pelet Pak Ustadz dalam Islam? Iya, hukum melakukan sihir adalah haram, diharamkan dalam Islam. Bahkan kalau di zaman Rasulullah SAW itu dukun-dukun yang kerjanya menyihir orang itu ditangkap dan kemudian dia dipancung, dihukum mati ya. Kenapa? Karena dia sudah mensekutukan Allah dan kemudian dia meminta selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bahkan sihir ini kan dia membahayakan. Ketika sihir itu dikirim kemudian masuk ke dalam tubuh manusia, maka sihir itu tidak akan ada kadaluarsanya, tidak akan pernah berhenti sampai orang yang menjadi korban itu mati, ya seperti itu. Sehingga kemudian, sehingga dia menjadi sesuatu yang Allah haramkan dan tidak diperbolehkan dalam Islam, seperti itu. Nah, untuk pelet sendiri nih Pak Ustadz, biasanya apa aja sih yang dirasain korban-korban yang kena pelet? Tanda-tandanya ya, tanda-tandanya. Ya. Ciri-ciri orang yang terkena gangguan sihir dan sihirnya itu merupakan sihir mahabbah. Ya, diperhatikan. Yang pertama, orang yang terkena sihir biasanya dia akan selalu mimpi jumpa ular. Kemudian dia mimpi jumpa binatang buas. Mimpi berada di kuburan, mimpi tenggelam, mimpi hanyut, dan mimpi berada di tempat-tempat yang menyeramkan. Ini secara mimpi. Kemudian orang yang terkena gangguan sihir dan sihir itu sihir mahabbah biasanya dia selalu mimpi bermesraan dengan lawan jenis. Kalau misalkan dia tahu dengan siapa, maka orang itu yang menyihirnya. Tapi kalau dia nggak tahu, berarti dia nggak tahu, nggak kenal siapa yang menyihir gitu ya. Sampai kemudian mimpinya itu mimpi berhubungan badan antara korban dengan orang yang menyihir. Tapi sebetulnya bukan sama orang yang menyihir, tapi sama jin yang diutusnya gitu ya. Kemudian berikutnya, orang yang terkena gangguan sihir mahabbah biasanya sesak di dada. Selalu sesak di dada, sakit di perut, dan sakit di rahim kalau seorang wanita. Sakit di pundak belakang sini, kemudian selalu sakit kepala. Ya. Kemudian adanya perubahan sikap. Yang dulunya benci menjadi sayang. Yang secara logika nggak mungkin dia mencintai orang tersebut. Ya, dari sisi ya wajah pun pas-pasan gitu ya, pekerjaan nggak ada gitu ya, atau kemudian agamanya juga nggak ada sesuatu yang lebih dari dia, tapi kemudian dia bisa jatuh cinta dan cintanya itu cinta mati gitu ya. Nah, maka itu menunjukkan Anda terkena gangguan sihir yang disebut dengan sihir mahabbah atau pelet tersebut. Tapi Pak Ustadz, gitu ya. Kalau misalkan orang yang terkena sihir mahabbah itu, apakah dia merasa gitu Pak Ustadz kalau dia terkena gitu? Kalau dia tidak merasa, kalau dia merasa tentu dia akan sadar ya. Nah, biasanya kalau orang yang terkena gangguan sihir maka dia tidak rasa, dia tidak tahu kalau dia itu terkena gangguan sihir tersebut. Ya seperti itu. Seperti itu. Tapi ada nih Pak Ustadz, ada kasus di mana orang yang terkena sihir mahabbah itu yang pelet. Nah dia tuh bilang kalau ini kayaknya aku kena pelet kok nih kayak gitu. Tapi padahal kan nggak tahu ya Pak Ustadz. Tapi dia bilangnya kalau dia tuh terkena sihir mahabbah tersebut. Seperti itu. Iya, menyadari bahwa dirinya terkena gangguan sihir itu sebetulnya wajar ya, karena dia merasa aneh. Kenapa dia begitu mencintai padahal secara kriteria dia lelaki atau wanita itu bukanlah sesosok pasangan yang dia idamkan. Sehingga kemudian dia juga merasakan keanehan, jadi bisa saja dia merasakan keanehan tersebut dan kemudian melakukan terapi ruqyah syariah untuk menyembuhkannya. Karena memang orang-orang yang terkena gangguan sihir dan sihir itu adalah sihir mahabbah, sihir cinta itu, dia harus melakukan terapi ruqyah, harus menyadari bahwa dia terkena gangguan sihir dan kemudian dia harus melakukan terapi ruqyah. Dan ini sebetulnya banyak terjadi ya, orang-orang yang punya hati tidak baik atau hati kotor yang kemudian menggunakan cara-cara yang tidak ya, menggunakan cara-cara kotor juga dalam mendapatkan orang yang dia sukai gitu ya. Dan ini sebetulnya tidak boleh diharapkan oleh Allah. Iya, betul-betul. Seperti itu. Tapi Pak Ustadz nih ngomongin sihir mahabbah nih Pak Ustadz. Apakah susuk juga termasuk sihir mahabbah? Susuk itu dia bukan sihir mahabbah, tapi dia merupakan sihir pada diri sendiri. Tapi ketika korbannya kena, maka dia akan jadi sihir mahabbah. Jadi susuk itu adalah salah satu ikatan sihir yang dimasukkan ke dalam tubuh sehingga kemudian setiap orang yang melihat dia
kemudian menjadi terpesona, kemudian menjadi suka, dan kemudian tergila-gila. Seperti itu ternyata ya. Jadi harus gitu. Sama seperti kasusnya misalkan pelaris dagangan. Itu kan sihir penglaris ya. Sihir penglaris berarti sihir yang dibuat oleh pedagang supaya orang membeli dagangan dia sekalipun nggak perlukan, nggak butuh. Gitu ya. Sama seperti orang yang menggunakan susu. Ya, orang yang sebetulnya nggak suka sama dia jadi suka. Orang yang sebetulnya nggak tertarik sama dia jadi tertarik. Maka itu pengaruh daripada gangguan sihir, dan itu juga bisa berefek kepada sihir mahabbah. Seperti itu. Pak Ustadz, iya. Kalau di Islam itu cara mencintai yang benar itu seperti apa sih Pak Ustadz? Iya. Dalam Islam itu mencintai barometernya dalam Al-Quran tadi yang saya sudah sampaikan. Ala akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqun. Ya, orang yang saling mencintai nanti di akhirat akan menjadi musuh antara satu dengan yang lainnya, kecuali cintanya karena Allah, karena ketakwaan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan kalau kamu mencintai seseorang, suka dengan perilakunya, kamu menyukai, mencintai, maka sebutkan ya uhibbuka fillah gitu ya. Tapi bukan untuk pacaran ya, ana uhibbuki fillah, ana uhibbuka fillah gitu ya. Perempuan chattingan sama laki-laki mengatakan ana uhibbuka fillah gitu ya, dengan niat pacaran, itu nggak betul ya. Ana uhibbuka fillah ini adalah diperuntukkan untuk sahabat. Memang untuk teman, bukan untuk cinta-cintaan gitu ya. Tapi memang wajar kan kita menyukai seseorang yang dia punya perilaku baik, dia punya agama baik gitu ya. Kita sampaikan bahwa aku menyukaimu, tapi bukan untuk nafsu, bukan untuk pacaran gitu ya. Kalau kemudian nanti jodoh kita, ada jodoh kemudian kita menikah, biarlah pernikahan dan jodoh itu melalui proses perjalanan yang Allah berkahin, bukan berdasarkan pacaran gitu ya. Kemudian berikutnya, bagaimana percintaan itu hadir karena ketakwaan, yaitu percintaan yang hadir setelah menikah. Gak ada namanya cinta karena ketakwaan sebelum menikah, bohong itu, nafsu semuanya. Ya, jadi makanya dalam Islam itu kita menikah bukan karena saling mencintai. Ya ingat ya, dalam Islam itu kita menikah bukan karena saling mencintai. Kita menikah karena punya satu misi, punya satu visi. Apa? Yaitu mengejar akhirat Allah. Mengejar ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita tidak lagi menjadi tidak sendirian lagi, sehingga kemudian kita punya pasangan yang bisa membimbing, yang bisa bersama-sama dalam mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi visinya adalah akhirat, bukan karena saling sudah mencintai, udah kandung cinta, ya udah nikah aja, bukan gitu. Ya, dalam Al-Qur'an, dalam Islam itu percintaan itu hanya diberikan, hanya diperbolehkan setelah adanya pernikahan. Makanya kan kita hidup sekarang di zaman di mana aturan Islam itu nggak dipakai lagi. Kalau dulu, kalau aturan Islam ada, itu laki-laki nggak bisa nengok muka perempuan. Ya, coba datang ke Arab sana, nggak bisa kita lihat perempuan. Jadi kita nggak bisa membedakan mana cewek cantik, mana cewek tidak cantik. Kenapa? Karena kita nggak lihat wajah, gitu ya. Begitu juga, jadi sangat sulit sekali gitu ya. Dan ini sebetulnya yang dalam Islam sebetulnya betul-betul dijaga, sehingga kemudian para wanita itu tidak kemudian menjajakan wajahnya, sehingga kemudian wajahnya terlihat oleh siapapun, sehingga bisa dipilih-pilih gitu ya, mana yang mau dinikahin. Akhirnya kan yang tidak punya wajah terlalu menarik susah dapat jodoh. Kenapa? Yang laki-laki carinya yang cantik semua. Ya, kenapa? Karena nikahnya sudah cinta dulu. Ya kan? Nikahnya karena nafsu terlebih dahulu. Padahal kalau dalam Islam itu nggak perlu lihat-lihat wajah, gitu ya. Nah, kenapa? Karena visi dan misi yang terpenting adalah bagaimana mencari akhirat. Nah, itulah kemudian cinta yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hadir karena ketakwaan kepada Allah, dan yang nanti akan menuai berkah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Pak Ustadz, aku mau nanya nih, berarti jalan untuk mencari keridhaan Allah dalam mencintai itu seperti apa ya? Contoh, apakah itu ta'aruf nih Pak Ustadz, salah satu cara jalan untuk mencari keridhaan dari Allah? Iya. Jadi kalau kita sebetulnya gini ya, kita ini hidup fokus saja. Kalau waktunya belajar ya belajar, gitu ya.
jangan pacaran gitu ya. Iya. Saya dulu pernah jadi remaja juga gitu ya. Jadi remaja juga, saya juga pernah muda, pernah SMA, pernah kuliah gitu ya. Dan saya juga sering dapat surat. Kalau dulu kan nggak ada pakai SMS ya, I love you nggak ada. Dulu pakai surat. Surat tuh nanti diletak di buku kita. Saya banyak dapat surat cinta itu banyak. Tapi saya nggak pernah balas. Kenapa? Karena bagi saya nggak perlu cinta-cintaan dalam sekolah. Kalau kalau mau cinta, ayo nikah gitu. Tapi nanti setelah sekolah. Itu prinsip saya. Jadi kalau sekolah ya udah sekolah. Dan saya berharap pemuda-pemuda itu seperti itu. Jadi fokus kalau waktunya sekolah ya sekolah. Nah kalau waktunya mau mencintai, nah itu tadi lalui proses yang syar'i yaitu dengan ta'aruf. Ya, ta'aruf itu ya nggak mesti juga sama ustadz, tapi kita ta'aruf bisa dengan media sosial, kita cek kira-kira teman-teman kita mana ini yang sesuai gitu ya. Dan kemudian ta'arufnya itu betul-betul syar'i, bukan dengan chattingan nafsu gitu ya. Bukan dengan saling mencintai, tapi ya lamaran ya, mau nggak jadi suamiku, mau nggak jadi istriku. Nah, kalau mau sudah datang ke orang tua kemudian lamaran dan menikah. Jadi proses itu betul-betul dijalankan secara syar'i. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Banyak itu. banget ya yang bisa kita gali tentang percintaan dari Ustadz. sekali. Tapi kita harus jeda dulu. Makanya jangan kemana-mana. Tetap di Fajar Berkah. Pasti berkah.